Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadratnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat serta afiat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah sampai pada pertengahan yang kedua bulan suci Ramadan. Semoga kiranya amal ibadah kita yang sudah diterima, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, semoga Allah beri kesehatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan Islam, fisik dan mental, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kita awali saja dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan tentunya tepat sekali kita bermunajat. Baik, kita mulai saja. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah berikanlah kami syurga, ya Allah berikanlah kami syurga, ya Allah berikanlah kami syurga, ya Allah akhirilah hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah akhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'altumullah fas'alu al-firdaus al-a'la." Kalau kamu ingin mendapat syurga, atau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala syurga firdaus. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita syurga firdaus al-a'la yang sangat tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menyampaikan beberapa mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim, wa hiya akbaru mukjizatihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an Karim adalah merupakan mukjizat Nabi yang sangat-sangat besar. Bayangkan coba. Mukjizat Nabi Al-Qur'an Karim sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 1400 tahun yang silam, bahkan lebih, sampai sekarang masih ada. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab suci Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Dari awal sampai sekarang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah sama sekali. Mukjizat yang kedua yaitu adalah insyiqaqul qamar nisfain. Bulan terbelah menjadi dua. Subhanallah. Salah seorang kafir minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di waktu siang, ya, matahari sedang terbit terang benderang, lalu Nabi Muhammad diminta supaya matahari terbenam. Setelah terbenam, lalu terbit bulan terang benderang. Setelah itu bulan dipanggil oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk dari bawah bajunya. Setelah masuk dari bawah bajunya, kemudian terbelah dua di dalam baju, lalu yang sebagian keluar dari lengan tangan yang sebelah kanan, kemudian yang kedua keluar dari lengan baju tangan yang kiri. Sudah itu menaik ke atas, lalu mengucap dua kalimat syahadah. Artinya sebagai saksi, bulan itu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bulan naik ke atas, sudah naik ke atas terang benderang, lalu terbenam, lalu muncul kembali matahari. Masya Allah. Abu Jahal begitu mendengar salah seorang kafir yang bernama Habib, ya, apa katanya? Apa yang kau sampaikan, kau minta kepada Muhammad itu adalah sangat bagus. Subhanallah. Lalu Nabi Muhammad SAW minta kepada Habib yang minta yang mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad, ya, supaya Nabi Muhammad dikasih waktu untuk melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, ya, dikasih waktu oleh yang bertanya, yang minta. Lalu Nabi Muhammad laksanakan sholat 2 rakaat, kemudian apa yang dia minta itu terbukti. Subhanallah. Ini diantara mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang kedua. Wa qad syahada ahlu Makkahal Mukarramah. Kejadian ini disaksikan oleh warga Makkah Mukarramah yang sangat banyak. Yang ketiga, khurujul ma min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Keluar air dari sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu sahabat mau ambil wudu, ternyata air tidak ada. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bejana, ya, kemudian mancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah SAW air begitu banyak sampai sahabat mengambil air wudhu sebanyak 115 orang mengambil air wudhu dari air yang memancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah SAW. Bukan hanya wudhu saja, bahkan mereka juga minum. Ini termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tasbihut ta'am fi yadihi. Makanan bertasbih. Ya, makanan bertasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Apa katanya? Kunna na'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am. Kami bersama-sama Rasulullah SAW makan, lalu kami mendengar bahwa makanan itu bertasbih. Subhanallah. Pantas kalau pernah saya sampaikan firman Allah yang bunyinya tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit 7 lapis langit bertasbih, bumi 7 lapis bumi bertasbih, wa man fihinna, semua makhluk Allah yang berada di angkasa, berada di permukaan bumi bertasbih. Ya, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi, semua bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya kita yang enggak paham. Tasbih kambing bagaimana mereka mengembik, ternyata itu bertasbih. Kerbau, onta, kemudian pohon-pohon bertasbih. Burung-burung itu berkicau, ternyata bertasbih. Yang kelima, mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yaitu raddu aini Sayyidina Qatadah. Ya, Sayyidina Qatadah ketika dalam peperangan Badar, matanya ini kena tombak, Masya Allah. Akhirnya sampai keluar biji matanya. Lalu Rasulullah SAW melihat biji mata Sayyidina Qatadah keluar, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ya supaya Sayyidina Abu Qatadah matanya ini dikembalikan atau kembali menjadi pulih, sembuh, ya. Lalu Rasulullah SAW setelah berdoa mengusap muka atau wajah Sayyidina Abu Qatadah, berikut biji matanya diusap oleh Rasulullah SAW, ternyata fabariat, sembuh. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tapi mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang paling besar adalah mukjizatnya itu Al-Quranul Karim yang sampai sekarang masih kita baca dan masih kita junjung tinggi kehormatannya. Pada kultum yang lalu saya sampaikan keistimewaan, kedahsyatan ayat kursi dan keistimewaan, kedahsyatan Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya adalah satu kisah yang terjadi pada salah seorang pemuda Muslim dari Thailand yang mencari pekerjaan di Malaysia. Ternyata yang bersangkutan ditangkap oleh polisi, dimasukkan penjara karena tidak memiliki identitas yang lengkap. Ternyata sampai di penjara dia mengaji dengan suara yang merdu dan tajwidnya, makharijul hurufnya bagus, yang akhirnya diminta oleh orang banyak, orang Malaysia, supaya dikeluarkan dari penjara ya dengan ketinggian keagungan Al-Quran, ya, lalu diminta untuk menjadi guru di masjid, guru mengaji Al-Quran, yang pada akhirnya diminta menjadi imam masjid, dan sekarang sudah berada rekaman kasetnya di Malaysia yang cukup banyak. Masya Allah. Pantas Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya kaum atau umat manusia akan diangkat derajatnya melalui Al-Quran. Apabila dia menjunjung tinggi kehormatannya, dia membacanya, dia menghafalnya, dia mengajarkannya kepada orang lain, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, orang yang menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena firman-Nya dihina, diinjak, dilempar, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam harus menghormati Al-Quran, karena Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bacanya khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga insya Allah kita mendapat keberkahan dari kitab suci Al-Quran. Hadirin hadirat sahabat TV Al-Bukhtari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang saya bisa sampaikan semoga kiranya bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.